Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kebahagiaan akibat kesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS. Di mana soal CPNS ini mengakibatkan berdasarkan FR yang di alam jagat raya ini. Semoga apa yang berikan, apa yang sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Di video sebelumnya Maki sudah berbagi soal tes wawasan kebangsaan yang ada kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah hidup bangsa, dan juga paradigma pembangunan. Pada pertemuan kali ini Maki akan berbagi tentang kecepatan dan waktu berpapasan gitu ya, sebagaimana yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang siapkan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kawan-kawan sehingga memudahkan kawan-kawan dalam mengajarkan soal-soal yang dihadapi nanti gitu ya. Baik, untuk kembali sekat aktif langsung aja di kopi gitu ya. Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya beda butuh susru gitu ya. Selalu hidup masalah dengan siman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Akio berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 198 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam pada pukul 6.30. Nah, jadi Maki berangkat dari kota A ke kota B yang jaraknya 198, kemudian kecepatan rata-rata Maki 55 km per jam. Ya, karena Maki berkendara itu paling tinggi itu 60 km per jam. Gak berani ngebut gitu kan kawan ya. Paling tinggi itu biasanya ya. Di saat yang bersamaan Akal berangkat dari kota B, Akal adanya Maki ya gitu ya, menuju kota A. Gitu ya, dari kota A Akia ada kota B ya. Akia itu dari sini ke sini. Nah, sementara Akal dari sini ke sini. Gitu ya, Akal melalui jalan yang sama, jalan AB gitu ya, yang dengan kecepatan 35 km per jam. Jarak mereka berpapasan dari kota A adalah dari kota A di mana sih berpapasannya jaraknya gitu ya. Ada titik di sini yang mempertemukan antara Akia dan Akal. Ya. Ada titik yang mempertemukan mereka berdua di sini gitu. Maka caranya kawan-kawannya kalau kayak gini, ini kan yang ditanyakan adalah jarak mereka berpapasan ya. Berarti perlu kita ketahui bahwa rumusnya berarti waktu pas-pasan, rumusnya itu waktu berpas-pasan WP. Itu adalah sama aja dengan jarak dibagi K1 sama K2, kecepatan pertama, kecepatan kedua. Nah, jadi jaraknya berapa? Jaraknya kan cuma 100, di sini 198 km ya. 198 km dibagi K1 K2 mana? K1-nya kecepatan K1 adalah 55 kan? Si Akia. Akia gitu ya, sorry si Akia. Sama Mang Akan ya 35. Jadi jaraknya adalah 198 per tambahin itu berapa? 60 90. Berarti ini sama aja dengan berapa? 198 bagi 90 dapat 2. Berarti 180. Sisanya berapa? 18 ya? Gak bisa kan? Koma 0 tambahin 180. Oh, bisa 2. Oh, berarti ini sama aja dengan waktu pas-pasannya adalah 2,2 jam. Artinya 2,02 jam ya. 0,2 jam itu kan berarti 2,2 jam. Gimana tuh cara 2 jam ditambah 0,2 jam. 0,2 jam itu berarti kan 2 per 10 jam gitu kan ya. 2 per 10 itu kan dari mana? Ini kan satu angka belakang koma loh ya. Berarti 10 per 10, nolnya ada 1 gitu. Perkecil ini 1 per 5 jam. Nah, 1 per 5 jam itu berarti 1 per 5 jam itu sama dengan 1 per 5 kali 60 kawan-kawan. Coret berapa? Iya betul, 60 bagi 5, 60 bagi 5 berapa? 12 ya. Berarti ini 2 jam plus 2 jam ditambah 12 menit. 12 menit. Atau 2,2 jam boleh, 0,2 dikali 60 menit boleh, kayak gitu juga. Coret nolnya 1, coret nolnya 1, 2 kali 6 12. Itu sama aja ya. Jadi 2 jam 12 menit. Yang ditanyakan adalah jarak mereka berpapasan dari kota A adalah 2,2 jam. Oh, sorry, nggak usah diginiin ya. Karena yang ditanyakannya jarak, dikira akhirnya waktu. Jadi ini yang ditanyakan jarak mereka berpapasan dari kota A. Oh, ini kalau ini waktunya, waktu pas-pasannya. Karena yang ditanyakan dari kota A, awas hati-hati nih. Dari kota A menuju kota B. Ada
rata-rata 55 km per jam dah. Sementara kalau dari B ke A itu mangakal 35 km per jam. Maka si 2,2 ini, sorry, nggak usah dirubah ke ini menit ya, nggak usah ini mah. Kalikan aja 55 gitu kawan-kawan ya. Ini dari kalikan sama kawan-kawan berapa tuh? 2 kali 55 110 kan ya, atau boleh manual lah, 2,2 kita kalikan manual. 2 kali 5 10 sepenuh bawah 1. 2 kali 5 10. 11 berarti ya. 2 kali 5 10 bawah 1. 2 kali 5 10 11 juga. 0 1 2 1. Oh, ternyata 121. Ada nggak? Ada. Ternyata jam yang C begitu kan? Ada sen. Tidak belum? Jadi mentop ya. Jadi kalau untuk mencari jarak nggak usah dirubah ke waktu, ini aja udah. Jadi 2,2 jamnya kalikan dengan, kan waktu yang ditanyakan adalah waktu jarak berpas-pasan ya, jarak berpas-pasan ya udah berarti kalikan, karena yang ditanyakan dari kota A. Nah, ini waktunya, waktu yang diperlukan untuk mereka bersatu di sini gitu maksudnya, ini 2,2 jam waktunya. Sementara yang ditanyakan jarak mereka berpapasan, jarak mereka bersatu dari kota A. Nah, dari kota A berarti ke sini kan, ini kecepatannya kan 55, ya udah 2,2 kali 55. Kalau dari kota B mah ya ditanyakan dari Mang Aka nih, berarti 2,2 kalinya bukan 55 tapi 35. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau jarak dari kota B mah nih kalikan aja 55 kali 35 kali 2,2. 2 kali 5 10 sembilan bawah 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 2 kali 5 10 sembilan bawah 1. 2 kali 3 6 7. Oh, 77 km. Jadi ya, begitu. Understand? Hidup. Ije mantap, next sana becu. Di sini sudah sekian sebelum masalah. Namun apapun dalam hidupnya, teboto susu gitu. Selalu hidup masalah dikasih mandi sebaik pesoluzen. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kanannya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya. Aki berangkat dari kota A menuju kota Y pada pukul 05.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada waktu yang sama Mang Arya berangkat dari kota Y menuju kota A. Lagi-lagi dibalik ya. Ini kota X, kota Y. Kalau Akia berangkat dari kota X, kalau Mang Arya dari kota Y. Nah, gitu. Pada waktu yang sama, Arya berangkat dari kota Y menuju kota X melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata 40 km per jam. Ya, kalau ini mah ke sini 40 km per jam. Mang Arya mah 40. Kalau Mang Aki ini dari ke sini, jadi ini ke sini kan tentunya ya. Ini 60 km. Mereka kan akan bertemu di satu titik nih. Nah, oke. Jarak antara kota X dan Y adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, kalau ini ya Pak ditanyakan pada pukul berapa mereka berpapasan, waktunya. Nah, tetap ya kita rumusnya pakai WP, waktu pas-pasan itu cari dulu waktunya. Yaitu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan yang pertama ditambah kecepatan yang kedua. Nah, jaraknya berapa? 150 km. Dan ini ya. Kecepatan pertama 60, kecepatan kedua 40. Mang Akia 60, Mang Arya 40. Jadi 150 per 100. Coret-coret. Oh, berarti 1,5 jam karena waktu ini berarti jam. Nah, gitu kan, kawan. Oh, ternyata waktu pas-pasannya 1,5 jam. Nah, 1,5 jam itu 1,5 jam kan berarti. Jadi 1 jam, 1,5 jam itu 1 jam ditambah 0,5 jam. 0,5 jam itu kan kalikan 60 dalam menit kan. Berapa? Iya betul. Jadi 1 jam 0,5 30 menit. Nah, baru yang ini mah dikalikan ke menit. Nah, kenapa? Karena yang ditanyakan adalah pukul berapa mereka berpapasan. Nah, tadi kan berangkatnya jam 5 semuanya bareng ya. Ya udah 05.00 ditambahin 1 jam 01 berarti 30. 06.30. Oh, ternyata mereka bersatu nanti ketemu di sini pada pukul 6.30. Kalau nggak percaya coba aja sendiri gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu kan, kawan? Understand? Hidup. Iji mantap. Number 3. Lagi-lagi yang ditanyakan pukul berapa. Kalau pukul berapa nanti cari waktu dulu. Waktunya dirubah ke dalam jam dan menit gitu, kawan-kawan ya. Oke, soalnya kita baca bareng-bareng ya. Jarak kota P dan kota Q adalah 60 km. Aki bersepeda. Oh, kedua ini sorry ini. Dari kota P menuju kota Q dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Sedangkan arah bersepeda dari kota Q menuju kota A melalui jalan kota A, bersepeda dari kota Q P berarti ya, kota P melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata 13 km per jam. Mereka berdua berangkat pukul 05.45. Lagi-lagi. Pertama, ya udah hadapi dia dengan cuman jadi sebaik soluzen. Biar apa?
Iya betul. Jadi inspirasi gitu kan ya. Jadi cara penyelesaiannya sama dengan soal nomor 2 barusan. Jadi kita pertama cari dulu waktu pas-pasannya berapa. Jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, jaraknya berapa? Iya betul, 60 km. Nah, kecepatan pertama, kecepatan ke-1 Mang Aki 12 kan. Mang Aral itu adanya Mang Ariel berarti ya. Itu 13, berarti sama dengan 60 dibagi 25 ya. Berarti berapa tuh 60 bagi 25? 60 bagi 25 dapat 2 kali 25 50 ya, 10 ya. 10 nggak bisa coret 1 sebagai 4. Oh, 2,4 jam. 2,4 jam berarti itu kita rubah ke menit. Berarti sama aja dengan 2 jam ditambah 0,4 kali 60 menit. Nah, berarti ini sama aja dengan 2 jam ditambah nih 6 coret 4 kali 6 24 menit. Nah, jadi mereka akan berpapasan setelah 2 jam 24 menit. Nah, berarti kalau begitu waktu yang mereka perlukan untuk bertemu itu adalah 045. Karena dia berangkatnya pada pukul 05.45 ditambahin tuh 2 jam 24 menit. Ini 9 4 tambah 2 60. Jam itu kan sampai 60 menit ya. Berarti kalau 60 di sini simpen 0. Tambahin ke 1 jam. Gitu kan 60 itu kan 1 jam. Oke? 6 tambah 2 7. Oh, 8. Oh, berarti mereka akan berpas-pasan, akan bersatu, akan ketemu, minum kopi bareng ya, ngopi ya, ngopro perkara iman gitu ya. Pada pukul 8.09 menit. Begitu kan? RZ. Idap. Izin mantap, next soal number 4. Kayak gini kita baca bareng-bareng ya. Ariel berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Ara berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada pukul berapa Aral mampu menyusul Ariel? Berarti Aral itu adanya Ariel gitu. Oke, pertama ya udah kita hadapi dulu yang sebenarnya solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih gitu kan ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kasus yang ini kalau tadi itu waktu pas-pasan ya, jarak berpas-pasan, kalau sekarang adalah waktu menyusul nih, mampu menyusul. Berarti kita harus tahu rumus waktu menyusul nih. Rumusnya Maki kasih tahu ya. Nih, rumusnya itu waktu menyusul itu adalah selisih jarak dibagi K2, kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama. Selisih jarak itu sendiri harus dicari dari mana? Dari kecepatan yang pertama dikali perbedaan waktu dalam jam. Jadi kita langkah pertamanya cari selisih jarak SJ dulu. K1 mana kecepatan pertamanya nih? Kecepatan Mang Ariel berarti yaitu 40 km. Kalikan dengan perbedaan waktu dalam jam. Ini waktunya kan tersurat berarti ya 7.30 sama 7.00. Berarti waktu perbedaannya berapa? 30 kan? Menit dari 60 menit kan, coret perkecil 3 bagi 6 bisa kan 1/2. Setengah dari 40 adalah 20. Berarti 20 tuh selisihnya. Ya udah kita masukin ke sini karena kita akan mencari pukul berapa Aral mampu menyusul Ariel, waktu menyusulnya berarti selisih jaraknya 20 ditambah kecepatan kedua berapa? 60 dikurangi kecepatan pertama berapa? 40 ya, 60 ditambah kecepatan keduanya kan 40. Benar nggak? Iya benar ya. Jadi ini 20 per 20 ya. 20 per 20. Coret 1. Oh, berarti waktu menyusunnya 1. Karena waktu berarti 1 jam ini dalam jam ya. Oh, berarti nih pada pukul berapa Aral mampu menyusul Ariel? Aral kan berangkat jam berapa? Cek, awas hati-hati di sini nih. Ada waktu berangkat Ariel, ada waktu berangkat Aral. Nah, kita yang ditanyakan di sini adalah waktu menyusul Aral. Ya, berarti 07.30 ditambah 1 jam, kawan-kawan. Nah, jadi jawabannya adalah 08.30 gitu ya. Oke. Jadi untuk mencari waktu menyusul Ariel oleh Aral itu adalah rumusnya adalah selisih jarak, yaitu yang diperoleh dari K1 kecepatan yang pertama yaitu 40 km per jam dikalikan perbedaan waktunya. Oh, perbedaan waktunya 30 dari 60. Coret perkecil ya, coret jadi 1/2, setengah jadi 20, 40 adalah 20. Nah gitu,
20 nih. 20 ini masukin ke sini ke selisih jarak dibagi kecepatan kedua 60, kecepatan pertama 40. Oh, ketemu satunya di sini dalam jam berarti 1 jam. Karena arah berangkat 07.30 maka dia akan menyusul Arya pada pukul 08.30. Begitu kan, Wan? Azid? Idap. Izin mantap. Oh, jawabannya belum jawab ya, C. Itu. Next number 5. Rombongan pesepeda berangkat dari Sleman menuju Magelang pada pukul 6.15. Kecepatan rata-rata pesepeda tersebut adalah 18 km per jam. Setengah jam sesudahnya, awas nih hati-hati. Tadi kata Mang Akil, kecepatan itu ada yang tersurat dan tersirat. Kalau di sini tersirat berarti setengah jam sesudahnya. Berarti kita harus berpikir lagi. Tadi berangkat jam berapa? 06.15. Berarti sesudahnya 30 menit katanya, setengah jam. Berarti tambahin 30, 06.45. Rombongan pemotor dari Sleman menuju arah dan jalur yang sama dengan pesepeda. Rombongan pemotor bergerak dengan kecepatan rata-rata 63 km per jam. Pada pukul berapa pemotor dapat menyusul pesepeda? Rumusnya sama kayak tadi, ya. Selisih jarak SD sama dengan K1 kali apa? Selisih ya kali perbedaan waktu dalam jam. Perbedaan waktu dalam jam kan. Kenapa dibagi 60? Karena dia dalam jam. Kalau 30 menit ya bagi 60 ya itu ya. Oh, 20 jadi setengah jam gitu. Oke, sama dengan K1 nya berapa kecepatan pertama? 18 ya. Kalikan perbedaan waktu. Perbedaan waktunya berapa? Setengah jam 30 menit ya. 30 menit alias setengah jam. Udah langsung lah kalau udah ngerti ya. Berarti 9 aja gitu ya, 9 km artinya selisih jaraknya. Nah, baru kita mencari waktu menyusul. Waktu menyusul WM sama dengan gimana tadi rumusnya? Waktu menyusul? Iya, SD selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Nah, SD selisih jaraknya adalah 9. K2-nya berarti mana K2-nya? K2-nya 63 ya. Kecepatan kedua 63, kecepatan pertama 18 ya. Kurangi aja. Jadi 9 per 63 kurangi 18 berapa tuh? 5, dapat 50, 45 ya? Coba 45, 53, 63 benar. Perkecil bagi 9 kan bisa. 1 per 45 bagi 9. Iya betul 5. Oh, berarti 1/5 jam. Waktunya. 1/5 jam itu berarti berapa menit? Iya betul 20 menit. Nah, gitu ya. Dari mana 1/5 aja kali 60 gitu. Coret-coret 60. 25. Sorry. 60 bagi 5 12 menit. Sorry. 20 menit ya. 1/5 jam itu udah 12 menit. Jadi dari mana? 1/5 kali 60 menit gitu. Oh, 12 menit. Nah, pada pukul berapa pemotor dapat menyusul pesepeda? Pemotor mana pemotor? Berangkat jam berapa nih? Setengah jam sesudahnya rombongan pemotor. Oh, 06.45. Tambahin 12 menit. Berarti menit ya. Jadi menitnya yang tambahin 12 di sini. 7, 5, 06, 57. Ada nggak ada option? Ada nggak? Ada. Ternyata jam 5 yang begitu kan, Man? Ada Z? Tidak bisa. It's mental. Oke, next the last number nih. Di sini sudah disebut semua masalah. Namun pembahasannya menyote butuh susu gitu ya. Selalu bersama dengan just buy push solution. Berapa? Iya betul. Biasa sih gitu kan ya. Cinta dan Laura. Cinta Laura ya. Tinggal di Magelang. Untuk kuliah mereka harus pergi ke Semarang. Cinta berangkat pukul 5.50 dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Kemudian pada pukul 06.26 Laura baru berangkat dengan kecepatan rata 75 km per jam. Pada jarak berapa Laura dapat menyusul Cinta? Laura dapat menyusul Cinta. Berarti ya kita lagi-lagi harus punya waktu menyusul WM. Waktu menyusul itu adalah SD dibagi K2 dikurangi K1. Nah, berarti kita butuh SD dulu. SD selisih jarak adalah K1 kali perbedaan waktu. Perbedaan waktu PW itulah. K1 kecepatan pertama seberapa siapa nih? Cinta Laura ya, 30 kali perbedaan waktunya berapa nih? 16 menit ya. 16 menit. 1 jam ya. 1 jam. Bro, lama nih. 05.50. 06.20 nih. Berarti berapa tuh? Oh, awas hati-hati nih. 06.26 dengan 05.50. Berarti kurangi aja nih 6
12 kurangi 5 berarti kalau tambahin ke sini 1 bukan 12 ya. 80. Kenapa kan 1 jam itu 60 menit. Di sini kan menit. Nah, menit. Berarti ambil 1 dari sini 60 menit. 60 tambah 20 80. 8 kurangi 5. Iya betul 3. Oh, berarti 36. Per 60 kan? Ya, kan dalam jam. Coret-coret. Ya, coret juga coret bolehlah. Oke, ini jadi berapa tuh? 2 ya. Jadi 36 dibagi 2 alias 18. Dalam apa ini? 18 dalam jam ya. Berarti bukan 18. Bener ya, 18 ya. 18 jam. Kok 18 jam nih? Selisih jarak 18 kilometer. Sorry 18 kilometer nih per 18 kilometer ya. Artinya 18 kan selisih jarak. Nah, gitu. Kalau mau tahu satuannya boleh. Kalau mau dicari tahu misalkan satuannya, ini kan KW1 itu kecepatan pertama ya 30 km per jam. Kalikan PW itu waktu ya 36 menit, 36 per 60 jam kan, jam kali jam kan di sini. Ini jam gitu kawan-kawan ya. Jadi nanti ini coret-coret ya, coret-coret jadi 18 km. Jadi jamnya hilang kan dicoret. Nah, gitu ya. Jadi selisih jaraknya adalah 18 km dibagi K2-nya, kecepatan keduanya berapa? 75. Kurangi K1 berapa? 30. Berarti ini sama dengan 18 per 45. Gitu. Bagi berapa di 9 nih? Bagi 9 18 bagi 9 2. 45 bagi 9 5. Jadi 2 per 5 dalam apa? Dalam jam. 2 per 5 jam. Karena ini jarak, bukan waktu, ya udah jangan dirubah ke menit. Tapi udah aja 2 per 5 jam. Kalikan dengan berapa? Kan yang ditanyakan adalah berapa Laura dapat menyusul cinta. Laura dapat menyusul cinta, berarti Laura mana? Laura itu kecepatannya berapa? Laura baru berangkat dengan kecepatan 75 km, berarti kalikannya 75 km. Kalikan 75 km, kan Laura. Ya. Coret-coret 75 bagi 5 dapat 15 ya. 2 kali 15. Ya betul, 30 apa? Kilometer per jam. Oh, berarti nanti si Laura dapat menyusul cinta itu pada saat dia sudah menempuh 30 km jam. Jadi kalau sudah 30 km maka nanti dia bisa menyusul gitu. Ini menyusul kan? Cinta ya. Setelah 30 km per jam. Ada nggak di option? Ada, ternyata jawaban benar yang begitu kan? Z. Izin mantap gitu. Oke kan barangkali saja dulu bisa dikalian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi kawan dan mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS untuk soal TIU yang berkaitan dengan waktu pas-pasan dan waktu menyusul gitu ya. Silakan kalau kawan-kawan belum mengerti tinggal putar lagi videonya, ulang lagi videonya, terus putar, terus ulang, pause dulu, stop dulu gitu ya. Nanti kalau sudah sering di pause, sering di stop, sering diulang, nanti kawan-kawan akan mengerti juga pokoknya kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan yang memiliki pertanyaan seputar TIU, TKP, TWK, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pada kesempatan berikutnya maka akan bahas soal TKP, tes keberuntungan pribadi gitu ya. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.